Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ya, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya, karena kita sudah mulai masuk di pekan penilaian akhir semester 1. Nah, di hari yang pertama, di hari Senin ini, tanggal 29 November tahun 2021, anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Yesi, tetap di sentra seni ya, untuk kelompok A dari A1 sampai dengan A5. Nah anak-anak, sebelum kita akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini, yuk kita akan datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Come on, fold your hand, close your eyes, let us pray. Dear God, we are so grateful for your blessing. Now we are going to learn, bless us Lord, to learn easily and being good children. In the name of Jesus, Amen. Baik anak-anak, senang sekali ya, karena hari ini di pekan penilaian akhir semester 1 ya. Waduh, sudah di penghujung akhir semester 1. Tidak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Nah, sebelum kita akan masuk di dalam penjelasan materi belajar kita, Bu Yesi ingin mengajak anak-anak kita merenungkan satu buah firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus 6 ayatnya yang ke-1a. Sekali lagi ya, kitab Efesus 6 ayatnya yang ke-1a. Nah, Bu Yesi akan bacakan buat kita karena ini bukan untuk dihafalkan, tapi menjadi pengantar renungan buat kita sebelum belajar. Nah anak-anak, bunyinya seperti ini. Efesus 6 ayat 1a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Wah, Bu Yesi, firman Tuhannya cukup dalam sekali ya, karena firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita. Kenapa sih anak-anak kok kita ini harus mentaati, kita harus menghormati, kita harus mengasihi kedua orang tua kita. Entah itu papa, itu mama, ayah, ibu ya. Nah, karena orang tua adalah wakil Tuhan kita di dunia ini. Sehingga kehadiran mereka, kehadiran orang tua kita lah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengasihi, sama seperti orang tua kita mengasihi kita ya kan? Apa saja yang kita butuhkan tuh anak-anak. Papa mama kalian begitu luar biasa ya kan? Bagaimana merawat kalian dari kalian kecil sampai sekarang kalian menjadi anak-anak hebat ya, sudah di TKA. Nah, itu semua karena bimbingan orang tua kalian. Terus tugas kita bagaimana sebagai anak-anak kepada orang tua kita? Kita hanya diberikan perintah untuk taat. Taat artinya mau dengar-dengaran apa yang menjadi nasihat mereka. Karena apa? Suara Tuhan selalu Tuhan perdengarkan melalui setiap nasihat orang tua kita anak-anak. Papa mama tidak pernah mengajari, mendidik anak-anaknya untuk melakukan hal yang jahat, untuk melakukan hal-hal yang salah. Pasti orang tua kita memberikan nasihat-nasihat itu untuk hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Nah, makanya anak-anak, mari kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang memiliki hati taat, yang senantiasa dengar-dengaran suara Tuhan melalui kehadiran orang tua kita. Nah, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini anak-anak menjadi penyemangat buat kita ya, karena orang tua lah yang memberikan dukungan saat kita belajar, kita mengalami kesulitan, hanya mereka lah ya yang menjadi kekuatan kita. Karena mereka adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Nah, baik anak-anak, itu adalah firman Tuhan yang menjadi renungan kita minggu ini. Oke, nah selanjutnya tiba waktunya kita akan masuk di materi belajar kita untuk penilaian akhir semester 1 ini dari Sentra Seni. Ada 3 materi yang akan Bu Yesi ajarkan. Untuk yang pertama, kita akan mengucapkan syair yang berjudul Si Semut. Bu Yesi akan berikan contohnya seperti ini. Si semut. Semut, kecil badanmu. Semut, rajin sikapmu. Semut, tulus hatimu. Semut, ku ingin belajar sepertimu. Wah, anak-anak, kita mau belajar dari si semut, binatang yang sangat kecil, melalui ucapan syair yang seperti Bu Yesi contohkan itu. Nah, itu adalah materi kita yang pertama. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masuk di dalam materi kita kedua. Nah anak-anak, papa mama sudah menerima bahan untuk pengerjaan materi kedua dan ketiga. Untuk yang kedua ini kita mau belajar membuat kreasi maket kebun binatang. Nah, seperti apa Bu Yesi? Memang bisa kita membuat kebun binatang. Iya, kita akan bikin mini zoo ya, kebun binatang kecil, kebun binatang mini dari kertas gambar yang Bu Yesi sudah bagikan untuk papa mama kalian. Yuk kita akan kerjakan bersama orang tua di rumah. Siapapun pendamping yang di rumah, mari kita akan bimbing anak-anak kita, libatkan mereka, bukan hanya sekedar orang tua yang mengerjakan, tetapi anak pun juga dilibatkan di dalam pengerjaannya. Bu Yesi akan berikan contoh cara pembuatan maket kebun binatang ini seperti ini.
Baik anak-anak, ini adalah video tutorial untuk materi kita yang kedua, yaitu kita akan membuat maket kebun binatang. Nah, untuk itu bahan yang sudah Bu Yesi berikan dari sekolah adalah satu lembar gambar binatang, ada pohon juga, kemudian juga ada 2 kertas buffalo. Ini gunanya untuk apa nanti Bu Yesi terangkan. Yuk siapkan alat dari rumah, bisa isolasi plastik, ada double tip ya, ada isolasi bolak-balik. Kemudian anak-anak juga sudah terima stik es krim seperti ini ya, ada 8 biji. Nah, seperti ini. Kemudian Bu Yesi akan siapkan juga, kalau anak-anak nanti bisa punya kertas lipat atau kertas apa yang lain warna hijau, nanti gunanya untuk rumput. Nah, bisa pakai kertas apa saja yang warna hijau ya, yang ada di rumah. Kemudian, langkah pertama apa yang akan kita kerjakan? Kita akan menggunting potongan dari gambar-gambar binatang dan pohon ini. Punya Bu Yesi sudah selesai anak-anak. Nah, ini Bu Yesi sudah potongi kecil-kecil sesuai bentuknya. Nah, Bu Yesi akan siapkan ada di sini ya. Kertas gambarnya Bu Yesi simpan dulu. Kemudian, kertas buffalo ini gunanya untuk apa? Kalau Bu Yesi buat jaga-jaga, kalau anak-anak punya kardus bekas seperti punya Bu Yesi seperti ini tempat jam dinding ya, lama sih. Bu Yesi akan pakai ini nanti untuk contoh supaya nampak lebih besar. Tapi kalau anak-anak tidak punya kardus bekas, bekas apa saja yang bisa dipakai ya anak-anak, anak-anak bisa pakai kertas buffalo yang Bu Yesi berikan. Caranya seperti apa? Kita akan buat kardus dulu alasnya untuk maket kebun binatang kita. Nah, caranya seperti apa? Dari 2 kertas buffalo ini Bu Yesi sudah tempelkan, kita sambung di bagian tengah seperti ini dengan isolasi plastik yang tadi Bu Yesi tunjukkan ini. Kemudian Bu Yesi akan lipat jadi 4 sisi, atas bawah kanan kiri seperti ini. Tujuannya untuk membuat kardus nanti ya. Nah, seperti ini nanti kita akan masukkan, anak-anak bisa potong di sini ya. Ya, Bu Yesi akan potong tiap sudutnya. Nah, nanti gimana Bu Yesi cara buatnya? Nah, kayak gini kita seperti kayak membuat kardus anak-anak ya. Nah, yang sebelah kanan belum Bu Yesi gunting. Nah, yang sisi kanannya juga gitu. Kita gunting. Ini kalau anak-anak maketnya dari kertas buffalo. Tapi kalau mau ganti kardus yang seperti punya Bu Yesi atau kardus yang lain sepunyanya anak-anak, bekas minuman ya kan? Bekas kardus kado atau mungkin yang lainnya, kotak sepatu dan yang lainnya boleh dipakai. Nah, ini kalau anak-anak nggak punya kardus, silahkan pakai kertas buffalo yang Bu Yesi berikan dari sekolah untuk membuat alasnya kebun binatang seperti ini, oke? Nah, Bu Yesi nggak akan pakai ini ya, ini tadi caranya kalau anak-anak nggak punya kardus. Nah, anak-anak, Bu Yesi akan pakai kardus yang ini ya, tidak pakai yang dari kertas buffalo supaya kelihatan lebih lebar nanti contohnya untuk anak-anak ya. Bu Yesi pertama akan menyiapkan dulu alasnya seperti Bu Yesi bilang tadi. Bu Yesi potong kardusnya Bu Yesi supaya membentuk alasnya kebun binatang nanti ya. Nah, anak-anak tentunya untuk menyiapkan ini nggak bisa sendirian. Ini adalah kreativitas anak-anak dan orang tua ya, atau pendamping yang ada di rumah. Yang ini bagian atas Bu Yesi nggak pakai. Kemudian supaya kuat anak-anak, nah ini Bu Yesi akan beri isolasi. Nah, nanti bagian depan ini Bu Yesi beri potong untuk pintu nanti ya. Ini ada bagian lubang, Bu Yesi tidak akan pakai, Bu Yesi potong seperti ini. Nah, ini nanti jadi pintunya. Bu Yesi potong dulu ya, biar rapi. Nah, kita memanfaatkan kardus bekas yang ada di rumah anak-anak ya, bisa bermanfaat untuk jadi maket kebun binatangnya. Nah, seperti ini ya, Bu Yesi akan isolasi dulu. Pakai Bu Yesi biar kuat pakai isolasi bolak-balik. Nah, Nah, selanjutnya kita akan membuat rumput-rumput anak-anak ya dari kertas. Caranya gimana Bu Yesi? Potong aja. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kita potong seperti ini. Nah, baik anak-anak, untuk dasar maketnya punya Bu Yesi sudah selesai ya. Jadi seperti ini kalau dari tepiannya. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya. Nah, kemudian supaya bagian tengahnya tidak kosong, Bu Yesi akan berikan kertas lipat. Kalau anak-anak punyanya kertas lipat polos, boleh seperti ini ditaruh sini ya kan. Nanti kita tempel, kasih lem boleh, solasi juga boleh. Nah, seperti ini anak-anak ya. Nah, kalau punya warna yang berbeda juga nggak apa-apa anak-anak ya, supaya hanya kesannya tidak kosong saja. Nah, seperti ini nanti anak-anak berikan isolasi. Punya Bu Yesi juga akan diberikan isolasi supaya apa? Supaya rekat ya anak-anak sebagai alasnya, supaya kesannya bukan kardus, nggak kosong seperti itu ya. Nah, tapi Bu Yesi lebih suka kalau dalamnya ini seperti rumput. Jadi punya Bu Yesi akan, nah ini ya, diberi warna baliknya. Jadi supaya kesannya seperti ada rumput di dalamnya lahan kebun binatang ini.
Nah, seperti ini anak-anak ya. Nah, Bu Yesi kemudian akan berikan isolasinya. Pasangkan satu-satu. Nah, gambar-gambar binatang kita. Biasanya supaya berdiri gimana caranya? Pakai selotip bolak-balik anak-anak ya. Nah, kegunaannya pakai ini. Oke. Nah, caranya gimana? Kita akan memberi lebih untuk kakinya. Nah, Bu Yesi akan belah jadi dua karena agak lebar punya Bu Yesi. Nah, seperti ini nih anak-anak. Baik anak-anak, nanti untuk setiap gambar ini akan kita tempel. Caranya anak-anak berikan selotipnya separuh saja. Nah, begini. Kemudian kita lipat begini anak-anak supaya bisa berdiri. Ini kudanya Bu Yesi taruh sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Bagian depan juga sama. Akan kita berikan selotip bolak-balik dulu. Nah, supaya bisa berdiri. Nah, seperti ini anak-anak. Oke, kelihatan anak-anak ya. Kemudian semuanya juga sama. Akan kita pasang seperti itu ya. Nah, anak-anak, maket kebun binatang Bu Yesi sudah jadi nih. Kelihatan ya? Wah, lucu sekali jadinya. Nih, kalau dari samping sudah bisa berdiri semua kan? Wah, selamat mengerjakan anak-anak. Semangat ya. Wow, luar biasa. Mantap nih anak-anak ya. Hebat sekali, kalian sudah luar biasa bisa membuat maket kebun binatang. Jangan lupa ya, nanti berikan nama dan kelas kalian untuk maket ini. Nah, nanti pengumpulannya kapan Bu Yesi? Bisa dibawa saat nanti pengambilan rapot ya, supaya Bapak Ibu guru bisa melihat, wah anak-anak luar biasa hebat dalam membuat maket kebun binatang ini. Oke, nah yang untuk materi terakhir kita anak-anak, di minggu ini kita juga akan membuat kreasi, yaitu dengan cara yang pertama yaitu mewarnai gambar daun. Bu Yesi sudah bagikan worksheetnya, lembar kerjanya, dan selanjutnya kita akan melengkapi dengan membuat kreasi ulat dari kertas juga, yang juga Bu Yesi bahannya sudah bagikan. Oke, anak-anak akan mengerjakan seperti contoh dari Bu Yesi. Wow, mantap sekali anak-anak hebat, anak-anak kreatifnya TKA TK Petra. Wah, kita sudah menyelesaikan 3 materi penilaian akhir semester dari sentra seni kelasnya Bu Yesi. Jadi anak-anak, mari kita akan lakukan, selesaikan, diusahakan tidak menunda-nunda ya pekerjaan ini, karena besok sudah ada jadwal berikutnya dari sentra lain. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Di dalam doa sekali lagi kita akan bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Father in heaven, we have already finished our lesson. Thank you for blessing us so we can understand the lesson. In the name of Jesus, amen. Nah anak-anak, mari tetap jaga kesehatan kita, jaga semangat belajar kita. Karena tinggal sabar ya, sebentar lagi kita akan segera mengakhiri evaluasi ya penilaian akhir semester 1 ini. Nah, 1 pekan saja kemudian kita akan segera libur panjang. Jadi, yuk jangan kendor semangat belajarnya ya. Untuk papa mama di rumah, terima kasih sudah memberi bantuan, menolong anak-anak kita, membimbing, bahkan mensupport tanpa jemu-jemu ya untuk pembelajaran anak-anak kita di rumah. Baik, sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.